kami dari kelompok 5 dan 6 strategi pembelajaran. Di sini kami akan mempraktekkan model pembelajaran TPS dengan metode inquiry. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Rizka Ramadhani. Di sini saya sebagai murid. Saya Akila Tarisa Putri sebagai murid. Saya Takia Jonatul Ma'wa sebagai murid. Saya Iqbal Alfiansyah sebagai murid. Saya Denur Aldi Pratama sebagai murid. Saya Dika Bintang Dwi Putra sebagai murid. Saya Ibnu Rizal Mutafaqih sebagai guru. Oke anak-anak, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas pernikahan dalam Islam. Bapak, sebelumnya saya ingin tahu menurut teman-teman, menurut anak-anak sekalian, apa sih definisi pernikahan menurut Islam itu? Saya ingin teman-teman menjawab lewat barcode yang saya kirim. Silakan di scan terlebih dahulu. Sudah di scan. Apakah ada kendala? Oke, anak-anak, baik. Saya sudah menerima semua jawaban dari kalian semua ya. Ini apa sih pernikahan itu menurut bahasa? Pernikahan yaitu yang pertama ada sebuah ikatan. Siapa nih yang jawab sebuah ikatan? Oh, kamu tapi ya, oke. Baik. Sesuai ya. Karena pernikahan itu memanglah sebuah ikatan antara pasang suami istri. Sesuai kata. Ini berapa ya? Karena pasang ini bisa ditarikan. Yang itu tak terikat, pernikahan yang tidak terikat. Oke, dua yang kedua ada pada. Oke, bisa. Tepat sih, karena pernikahan itu adalah sebuah bukan cuma bisa ada laki dan perempuan, tapi dua ibadah. Yang membawa kita adalah yang saling bersama. Jadi kita jadi betul. Lalu itu kesatuan antara pasangan dan istri. Yang ini harus masuk. Karena bahwa hukum dari pernikahan itu adalah cuma bisa dikawin, bisa diharap, dan bisa dirumah. Oke, setelah kita membahas definisi pernikahan, Bapak ingin kalian membuat suatu kelompok yang beranggotakan 2 orang. Ya. Kelompok pertama Bapak minta ada Iqbal dan Rizka, kelompok kedua Ade dan Bintang, dan kelompok ketiga Akila dan Takia. Oke, sebelum kita mulai selanjutnya, Bapak ingin jelaskan ya, di sini ada kartu tantangan. Kalian boleh mendiskusikan terkait kartu tantangan yang Bapak kasih ini nanti. Ya. Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nanti kalian mempresentasikan setelah apa yang sudah kalian diskusikan. Paham? Nih, baru lagi. Karena Iqbal dan Rizka, Akila dan Takia, ada ya Bintang, sama-sama. Selamat mengerjakan. Ada yang bisa bawa? Udah Pak, paham. Oke, anak-anak. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Yang belum selesai? Nah, kalau belum selesai? Oke, sudah semua ya. Oke, baiklah. Bapak minta kalian setelah berdiskusi apa yang kalian diskusikan, Bapak minta kalian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan mengenai kartu tantangan
Oke, Bapak minta kalian dari kelompok berapa dulu ya? Kelompok 2 dulu deh. Oke, ada yang saya minta. Silakan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 itu mendapat pertanyaan, jelaskan perbedaan rukun nikah dan syarat pernikahan, berikan masing-masing contohnya. Jadi ini kami dapat tugas definisi rukun nikah dan syarat pernikahan. Jadi rukun nikah itu adalah salah satu pokok yang harus ada dalam akad nikah. Nah, sedangkan syarat pernikahan itu ketentuan yang harus dilakukan dalam rukun nikah agar pernikahan itu sah. Dan dalam itu ada sepasang calon suami dan istri yang di 17. Lalu yang kedua itu ada wali nikah yang akan mengucapkan ijab kabul. Lalu ada calon suami yang akan Oke, Bapak minta tepuk tangan dulu buat Bapak. Oke, baik. Jadi kelompok 2 ini mendapatkan kesempatan apa itu syarat nikah dan contohnya kita bukan. Dan syarat yang tadi ada. Nah, tadi sudah bagus jawabannya, tapi agak sedikit saya kurang tepat ya. Nah, jadi Bapak ingin menambahkan sedikit saja apa itu rukun nikah dan syarat nikah. Sifatnya itu rukun itu ada di dalam suatu perbuatan tersebut dan syarat itu ada di luar. Rukun nikah itu apa sih? Rukun nikah itu apa sih? Nah, jadi kayak sepasang suami istri, terus juga ada wali, saksi juga. Terus kalau syarat apa? Nah, syarat itu yang mengikuti daripada rukun tersebut. Jadi saksinya harus Islam, terus juga suami istrinya dalam keadaan tidak haid dan tidak dalam masa tidak baik, sangat bagus ya. Oke, selanjutnya Bapak minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, Mbak Rizka, silakan. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik teman-teman, jadi kami dari kelompok 1 di sini kita dapat tahu tantangan tentang Itu analisis dalil tentang pernikahan beserta hikmahnya. Di sini saya akan menjawab analisis dalil yang ada di surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana raqiba. Yang berarti wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu yaitu Adam dan Dia menciptakan darinya pasangan yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling terikat dan peliharalah hubungan keluarganya. Sesungguhnya Allah akan selalu menjaga dan mengawasi. Dan saja kemana yang disampaikan oleh teman saya Rizka. di sini pada istilah saya tadi itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itu ini menekankan pentingnya menjaga hubungan keluargaan, kemudian menjaga sifat manusia berasal dari satu asal, yaitu Adam dan Hawa, dan menjadi kalau Allah itu senantiasa mengawasi setiap perbuatan. Ya, bukan dulu nomor 1. Isinya terlalu presentasinya terlalu bagus, sangat bagus. Kebagusan. Oke, ya, kalau kita kalian bisa ngambil hikmah dari pernikahan kita dalam ini. Oke, selanjutnya kita mendengarkan presentasi yang ketiga yaitu dari kelompok Akila dan Sakit. Oke, tadi silakan dulu. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kerja akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis 2 tujuan pernikahan dan contoh pengaplikasiannya dalam rumah tangga. Nah, jadi yang pertama tujuan pernikahan itu untuk mencapai sakinah, mawaddah dan warahmah. Contoh pengaplikasiannya dalam rumah tangga adalah dengan rumah tangga kita bisa mempunyai teman berkomunikasi, bercerita sehingga emosional kita lebih stabil. Contoh yang kedua dalam dalam rumah tangga dan komunikasi ya. Ketika pasangan itu menjadi halal. Nah, pasangan itu dan presentasi dari kelompok kami, kami yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dong, jadi tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai sama, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu berarti ketenangan, mawaddah kasih sayang dan warahmah dan rahmat. Jadi ketika itu harus mencapai dalam pernikahan. Itu maksud dari kita ya. Oke, sorry. Oke, untuk kelompok 3 silakan duduk. Terima kasih. Oke, coba tadi telah melihat hasil diskusi kalian. Sangat bagus. Dari kelompok 1 sampai kelompok 3 jawabannya sudah cukup baik ya. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengisi sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hari ini. Ya,
bisa tulis di bapak yang kartu yang bapak berikan ini. Oke. Jalan. Ada yang masih apa? Nih. Sudah paham, Pak? Apa ini? Tulis hasil materi yang sudah dapat. Oke. Apa masih Oke, mau berapa? Ini berapa? Oke. Bisa. Pak. Ini. Oke. Apakah sudah selesai semua? Boleh langsung duduk kelas lagi. Duduk. Sepertinya sudah cukup selesai ya pembukaan ini. Jam kita juga sudah habis karena ada yang ingin masuk juga ya suaranya. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, apa yang teman-teman tadi sudah sampaikan, apa yang telah Bapak sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk kedepannya ya, Bapak akan ngasih tugas kepada kalian semua. Oke. Nanti Bapak kirim via share. Baik. Marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.